Baiklah, kami akan melanjutkan presentase tugas unit ketiga, yaitu manajemen time. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Waldi Tampunan, kemudian ada Renaldi Sembiring, Ica Sasuke Girsang, Jonathan Banata Sembiring, dan juga Ricky Naibaho. Di sini kami akan melanjutkan tugas unit ketiga, manajemen time, perencanaan, manajemen proyek dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan. Studi kasusnya Kiskas PTI Ltd. Plan Scope Management Input pada tabel 1 alokasi SDM untuk aktivitas proyek. Di nomor yang pertama, deskripsi aktivitas mengumpulkan seluruh kebutuhan data dan informasi dari klien. PIC-nya Project Manager. Nomor yang kedua, deskripsi aktivitas membuat user stories atau deskripsi fungsi proyek berdasarkan kebutuhan dari proyek Hayan. PIC, Project Manager, Designer, Lead Programmer. Pada nomor yang ketiga, mengalokasikan manpowers, deskripsi aktivitasnya. Pada PIC, Project Manager. Nomor yang keempat, deskripsi aktivitas mengumpulkan ide desain. PIC, Designer. Kemudian nomor urut yang kelima, deskripsi aktivitas menyusun daftar kebutuhan teknologi atau software atau hardware yang diperlukan. Pada PIC, Lead Programmer. Yang keenam, menyusun desain dalam bentuk prototipe sebagai langkah awal persetujuan perencanaan proyek dengan klien. PIC-nya Designer. Yang ketujuh, menyusun desain sistem proyek Hayan yang telah disetujui oleh klien. Pada PIC, Lead Programmer. Kemudian nomor yang ke-8, deskripsi aktivitas memulai pengembangan sistem proyek. PIC Programmer. Yang ke-9, memantau kualitas atau quality control dan uji coba. PIC Tester. Dan yang 10, pengunggahan proyek Hayan ke server publik. PIC Programmers. Dan yang terakhir, penjamin atau warranty dalam bentuk konsultasi akhir pada klien. PIC Programmers dan Testers. Pada bagian Tools and Technique Quiz, kita bisa melihat gambar 3 presence diagram. Dari presence diagram tersebut dapat memiliki jalur kritis atau critical path pada alur aktivitas A, B, C, F, G, H, I, J, K, yaitu selama 36 hari. Sedangkan untuk jalur lintasan aktivitas lainnya yaitu A, D, E, F, G, H, I, J dilakukan selama 34 hari. Rencana waktu pelaksanaan proyek pada critical path method atau CPM dapat dilakukan penentuan waktu-waktu tercepat dan waktu-waktu terlambat dalam menjalankan aktivitas. Pada tabel 3 dapat menunjukkan jumlah airlayer start atau IS, airlayer finish atau IF, latest start atau LS, latest finish atau LF, dan slack time. Contoh perhitungan waktu slack yang digunakan yaitu sebagai berikut. Slack time A sama dengan LSA dikurang ISA. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Pada bagian outputnya, tabel 3 slack time. Aktivitas A, IS-nya 0, IF-nya 2, LS-nya 1, LF-nya 3. Slack time-nya 1. Aktivitas B, IS-nya 2, IF-nya 5, LS-nya 3, LF-nya 6, slack time-nya 1. Aktivitas yang C, IS-nya 2, IS-nya 5, IF-nya 6, LS 6, LF 7, slack time 1. Dan yang terakhir, aktivitas D, IS 2, IF 3, LS 6, LF 6, LS 5, LF 6, dan slack time-nya 3. Collect requirement input aktivitas E, IS 3, IF 4, LS 6, LF 7, slack time 3. Aktivitas F, IS-nya 6, IF 11, LS 7, LF 12, slack time 1.
Aktivitas G, IS 11, IF 14, LS 12, LF 15, take time 1. Aktivitas H, IS 14, EF 29, LS 15, LF 30, take time 1. Aktivitas I 29, pada IS, pada EF 33, LS 30, LF 34, dan slack time-nya 1. Aktivitas C, IS 33, IF 36, LS 34, dan LF 36, slack time-nya 1. Dan yang terakhir, aktivitas K, IS 36, LF 37, LS 36, dan LF 37, slack time-nya 0. Tools and technique quiz. Selanjutnya untuk menghitung rencana waktu pelaksanaan proyek, yaitu dari segi teknik, evaluasi, dan review proyek atau PERT, atau Program Evaluation and Review Technique. Waktu aktivitas dapat terbagi atas pessimistic atau TP, most likely atau TM, dan optimistic atau TO pada tabel 4. Dilihat jumlah waktu sesuai dengan metode PIRT. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan Penata. Tabel 4. PER. Aktivitas A, pesimistik 3, most likely 2, optimistik 2. Aktivitas B, pesimistik 4, most likely 3, optimistik 2. Aktivitas C, pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. Aktivitas D, pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. Aktivitas E, pesimistik 2, most likely 1, optimistik 1. Aktivitas F, pesimistik 7, most likely 5, optimistik 3. Aktivitas G, pesimistik 4, most likely 3, optimistik 3. Aktivitas H, pesimistik 18, most likely 15, optimistik 13. Aktivitas I, pesimistik 4, most likely 4, optimistik 3. Aktivitas J, pesimistik 3, most likely 2, optimistik 2. Aktivitas K, pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. Define scope. Perhitungan expected time dan variance probabilitas waktu proyek harian dapat dijalankan dengan memperhitungkan expected time dan variance. Expected time, contoh perhitungan. TE kedua sama dengan TP tambah 4 TM tambah TU per 6. 3 tambah kurung 4 kali 2 kurung tambah 2 per 6 sama dengan 2,2. Variance, contoh perhitungan. Tipe enggak? 2 A sama dengan TP kurang TU per 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan 3 kurang 2 per 6 sama dengan 0,028. Perhitungan probabilitas jalannya proyek. Q sama dengan akar VA tambah VB tambah VC tambah VF tambah VG tambah VH tambah VI tambah VJ tambah VK. Q sama dengan 1/2. Tools and technique quiz. Maka jika
jika manajer proyek mentargetkan proyek selesai dalam 38 hari atau X sama dengan 38 hari, maka dapat dihitung probabilitas proyek terselesaikan dalam waktu 38 hari adalah sebagai berikut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan X sama dengan 38 hari, maka Z sama dengan X bagi per 5. Z sama dengan 38 kurang 38 dibagi 1,2. Hasilnya 0. Dibagi 4 buka kurung Z lebih kecil 0 sama dengan 0,5. Atau tabel normal sama dengan 50%. Jika X 40 hari, maka Z sama dengan 40 kurang 38 dibagi 1,2 sama dengan 1,67 dibagi P atau buka kurung Z lebih kecil 1,67 tutup kurung sama dengan 0,9525. Kalau dipersenkan jadi 95,25%. Dari hasil perhitungan di atas, maka diketahui lebih besar probabilitas proyek terselesaikan dalam waktu 40 hari, yaitu sebesar 95,25%. Outputnya, aktivitas A, slack timnya 1, TE-nya 2,2, O kuadratnya 0,028, aktivitas B, slack time-nya 1, TE-nya 3,0, 0 kuadratnya 0,111. Aktivitas C, slack time-nya 1, TE-nya 1,0, 0 kuadratnya 0,000. Aktivitas D, slack time-nya 3, TE-nya 1,0, 0 kuadratnya 0,000. Aktivitas E, slack time-nya 3, TE-nya 1,2, 0 kuadratnya 0,0028. Aktivitas F, slack time-nya 1, TE-nya 5,0, 0 kuadratnya 0,444. Yang G-nya, aktivitas G, slack time-nya 1, TE-nya 3,2, 0 kuadratnya 0,028. Aktivitas H, slack time-nya 1, TE-nya 15,2, 0 kuadratnya 0,694. Aktivitas I, slack time-nya 1, TE-nya 3,8, 0 kuadratnya 0,028. Aktivitas J, slack time-nya 1, TE-nya 2,2, 0 kuadratnya 0,028. Aktivitas K, slack time-nya 0, TE-nya 1,0, 0 kuadratnya 0,000. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Scope verification. Inputnya tabel 2 predecessor aktivitas proyek. Aktivitas A, deskripsi aktivitas, mengumpulkan seluruh kebutuhan data dan informasi dari klien proyek Hayan. Jumlah hari, 2 hari. Predecessor 0. Aktivitas B, membuat user story atau deskripsi fungsi proyek berdasarkan kebutuhan dari proyek Hayan. Jumlah hari 3 hari. Predecessor A. Aktivitas C, mengalokasikan
manpower, jumlah hari 1 hari, predecessor. B. Aktivitas D. Mengumpulkan ide desain. Jumlah hari 1 hari, predecessor. A. Aktivitas E. Menyusun daftar deskripsi aktivitas menyusun daftar kebutuhan teknologi atau software and hardware yang diperlukan. Jumlah hari 1 hari, predecessor D. Aktivitas F. Deskripsi aktivitas. Menyusun desain dalam bentuk prototipe sebagai langkah awal persetujuan perencanaan proyek dengan klien. Jumlah hari 5 hari. Predecessor E, C. Aktivitas G. Menyusun desain sistem proyek high-end yang telah disetujui oleh klien. Jumlah hari 3 hari, predecessor F. Aktivitas H. Memulai pengembangan sistem proyek. Jumlah hari 15 hari, predecessor G. Aktivitas I. Deskripsi aktivitas, memantau kualitas atau quality control, dan uji coba. Jumlah hari 4 hari, predecessor H. Aktivitas J. Pengunggahan proyek high-end ke server publik. Jumlah hari 2 hari, predecessor I. Aktivitas K. Deskripsi aktivitas. Penjaminan atau warranty dalam bentuk konsultasi akhir pada klien dan revisi. Jumlah hari 1 hari, predecessor J. Berikut tools and techniques. Metode yang dilakukan yaitu mulai dari penemuan masalah, penentuan tujuan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan data. Tahap yang dilakukan untuk pengelolaan data adalah identifikasi aktivitas proyek dengan menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS sederhana. Pembuatan alur aktivitas dengan precedence diagram untuk menentukan waktu dan biaya pelaksanaan proyek yang efisien. Digunakan metode dan strategi manajemen proyek yaitu CPM, PRT, dan Crashing. High-end project. Recruitment. Mengumpulkan data informasi dari klien. Membuat user stories. Pengalokasian manpower. Pengumpulan ide desain proyek. Desain. Menyusun daftar kebutuhan teknologi. Desain prototipe. Desain sistem proyek high-end. Development. Pengembangan sistem. Pengunggahan ke server publik. Berikut integration and test. Melakukan quality control. Penjaminan proyek atau warranty. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Output di sini kita bisa melihat ada sebuah Gantt chart di mana ada waktunya 14 November, 21 November, 28 November, 5 Desember, dan 12 Desember. Dengan statistik berikut. Scope control input. 1. Fungsi perencanaan planning. Fungsi ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang. Seperti menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, dan lain-lain. 2. Fungsi organisasi atau organizing. Fungsi organisasi bertujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dan berinteraksi dengan
lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti menyusun lingkup aktivitas lain. 3. Fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan atau actuating. Fungsi pelaksanaan bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan atau proyek, seperti pengarahan tugas serta motivasi dan lain-lain. 4. Fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian bertujuan untuk mengukur kualitas, penampilan dan penganalisasian, serta pengevaluasian kegiatan seperti memberikan saran-saran, perbaikan, dan lain-lain. Tools dan teknik. Critical Path Method atau CPM. Menurut Skorder 1996, dalam Dimyati dan Nurjaman 2014, Critical Path Method atau CPM merupakan metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linear. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasikan ke arah aktivitas-aktivitas dan menggunakan simple time estimati pada setiap aktivitas yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Beberapa istilah yang digunakan dalam metode CPM ini adalah, lanjutkan dengan rekan kami. Beberapa istilah yang digunakan dalam metode CPM ini adalah A. Earliest Start Time atau ES merupakan waktu tercepat suatu kegiatan atau aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan dan persyaratan pada urutan pengerjaan kegiatan. B. Latest Start Time atau LS merupakan waktu paling lambat untuk memulai suatu kegiatan. C. Earliest Finish Time atau EF merupakan waktu tercepat kegiatan dapat diselesaikan. D. Latest Finish Time atau LF merupakan waktu paling lambat dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Pada CPM dikenal istilah critical path atau jalur kritis yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga dapat menentukan tingkat prioritas kebijakan dalam penyelenggaraan proyek. Bentuk CPM tersebut dapat memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu atau sesudahnya dan durasi kegiatan. Pada output, Program Evaluation and Review Technique Quiz atau PIRT digunakan dalam melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian kegiatan dalam suatu proyek. Menurut Soeharto, pada tahun 2002, metode PIRT mencakup 3 perkiraan waktu, yaitu A. Waktu pesimistik atau TP adalah waktu paling panjang yang memungkinkan diperlukan suatu kegiatan. B. Waktu perkiraan paling mungkin atau mostly like atau TM adalah waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Waktu optimistik atau TO adalah waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek. Setelah menentukan ketiga perkiraan waktu tersebut, maka kita dapat menentukan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time dengan rumus sebagai berikut. Expected time sama dengan optimistic tambah 4 kali mostly like tambah pessimistic per 6. Dalam menentukan perkiraan waktu proyek dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan probabilitas dan diselesaikan dengan tabel normalitas. Z sama dengan X dikurang V per alpha. Dengan keterangan bahwa X merupakan jumlah waktu pelaksanaan proyek yang diharapkan, V merupakan rata-rata proyek dapat terselesaikan, dan Rho merupakan standar deviasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.